Ya, orang itu akan bergairah, orang itu akan semangat hidupnya itu kalau dia itu punya apa yang disebut dengan namanya destinasi terjauh. Destinasi terjauh itu berarti dan apa? Dan panggilan tertinggi. Panggilan tertinggi. Ya? Agung. Di batu nisanmu kepengen ditulis apa? Loh kan? Ahli Tibun Nabawi, ahli gitu. Dia bicara tentang dirinya sendiri. Abi, kamu kepengen di nisanmu apa? Oh, saya sudah menyiapkan surat wasiat terbaik yang akan dibacakan oleh istri saya. Saya sudah membuat surat wasiat yang terbaik pidatonya dibacakan anak-anak saya supaya mereka bangga. Dan saya sudah mengukir batu nisan. Jika seandainya Tuhan memanggil saya, akan saya tulis di situ Darwis. Dia donatur tepat 15 juta para hufat. Dia adalah pembangun donatur tunggal 1000 masjid. Dia adalah pembangun. Batu nisan yang beginilah yang layak dikunjungi oleh orang sedunia. Kalau sudah seperti ini pasti muncul angka kan? Dengan cara seperti ini saya harus menyiapkan 1 M per bulan, berarti 12 miliar per tahun. Kalau hitung-hitungannya itu saya ambil 10% dari bisnis saya perlu ngomset 120 miliar. Lega kerja tekan di Gung. Hah? Lega kerja tekan di. Itu yang membuat hidup saya tetap bergairah. Itu yang membuat darah saya tetap adrenalin tetap menyala. Kenapa? Karena saya punya destinasi yang tertinggi. Apa itu? Aku ingin di dalam nisan saya itu tertulis ini. Hah? Nisanmu mau ditulis apa? Buatlah teman-teman semuanya, ya. Ini adalah destinasi tertinggi. Ini adalah panggilan hidup kita yang paling mulia. Betul enggak? Tidak ada yang bisa menggantikan ini dan tidak akan bisa tergadaikan dengan cara apapun. Paham? Gung? Udeng? Paham Bapak sekalian? Dan ini adalah yang dibilang dengan namanya. Nah, dan menariknya ini yang dibilang dengan namanya orang barat starting for the end. Yang kita fahami adalah innama a'malu binniyat. Kalau Anda faham terkait dengan gambar yang di internet seperti ini, ada namanya zona nyaman, ada namanya zona ketakutan. Mungkin teman-teman BMC yang di Game Pro sudah membahas ini. Ada namanya zona belajar dan ada namanya zona pertumbuhan. Lihat, Anda perhatikan. Saya tanya Pak Yon, ya. Lihat, kita ini mau bertumbuh dikunci dengan ketakutan-ketakutan. Sebutkan 10 hal yang membuat Anda takut untuk tidak bertumbuh. Wah, semua itu semuanya membuat dia itu akhirnya mau maju mundur. Betul nggak? Betul nggak? Sebutkan 5 hal yang membuat Anda nyaman saat ini. Alhamdulillah. Nggih, ngombe pocis. Ya Allah, alhamdulillah. Apa mana sih kata digoleki? Ya. Hah? Loh, iya, berarti kan loadingnya lambat lagi kan. Berarti kan otaknya nggak ada isinya itu kan. Duh, teman-teman, kalau sebuah pertanyaan susah diungkapkan, itu memang nggak pernah dipikirkan. Abi, uang 1 triliun untuk apa? Kurang Pak, 1,5 triliun. Karena saya itu sudah punya mimpi 1,5 triliun tak buatkan ini. Tapi kok Anda tidak pernah pikirkan, dikasih uang berapa mikir? Saya kasih 1 triliun, pergi haji. Biro haji itu 25 juta. Merah 7 juta, susu kakean. Buat warung, wah tambah amber-amber. Ya, kenapa? Memang di kepala kita nggak ada mimpi besar kita. Paham ya? Nah, lihat zona nyamannya beliau itu. Alhamdulillah anak-anak wis sehat kabeh. Wis duwe tempat rumah makan, duwe bisnis, omah mapan. Ya, kendaraan sudah cukup segala macamnya. Apa mana sih kata direpotno. Lihat. Mau apa lagi? Betul? Itu zona nyamannya beliau. Ditambah lagi dengan ketakutan kalau kating ini wis tuwek resikone rugi, modale yo akeh ngene segala macamnya. Betul? Itu yang akhirnya membuat Anda tidak akan pernah bertumbuh.
Karena bertumbuh itu butuh belajar. Karena sudah dikunci dengan ini, Anda tidak bisa melangkah. Terus pertanyaannya, apa Abi yang bisa mendobrak itu semua? Tidak ada cara lain kecuali hanya satu, nisanmu tadi itu loh. Tidak ada cara lain kecuali kamu, kita semua perlu punya destinasi terjauh dan panggilan tertinggi. Lek wis koyok ngono iku akhire, iya saya akan ke sana, gak wedi modal, gak wedian. Itu yang membuat Anda akhirnya aku harus belajar marketing, aku harus belajar negosiasi, aku harus belajar kolaborasi sampai akhirnya dia punya mimpi-mimpi baru lagi, ingin punya rumah makan seluruh dunia supaya seluruh dunia dapatkan makanan yang halal, kepengen dia didoakan oleh orang banyak. Kan ngono, Pak? Wes lali ketakutan itu. Lupa sudah dia. Kenapa? Karena ada trigger besar yang di sana itu. Itu yang saya bilang. Pak Yon itu tidak bergairah karena nggak punya ini. Kalau dia punya seperti ini, ubet dia. Tidak akan ada pernah di rumah. Kenapa? Karena merajut ini. Yuk apa caranya ini akan ada 1 juta titik. Situ yang benar-benar menghidupi orang banyak, buat makanan yang halal sampai mereka betul-betul merasakan halal yang thayyib. Maka suatu ketika pada waktu aku dipanggil, Al-Fatihahnya semua orang yang pernah makan di saya, itu yang menjadi syafaat saya menghadap Allah. Mantu gua. Bingung. Lihat, innama amalu binniyat. Kita maunya kemana itu dimulai dari yang awal. Betul nggak? Kamu mau kemana? Saya ingin nisannya seperti itu. Maka apa yang kamu perlu lakukan? Ya sudah, aku berusaha, aku akan buat sebanyak-banyaknya. Maka ketakutan Anda yang tidak ada modal yang begini, terlalu kecil, Anda injak-injak. Aku perlu belajar karena aku masuk kepada fase pertumbuhan baru. Aku ingin betul-betul Allah ijabahin niat saya punya 1 juta titik rumah makan.